Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maharani, kelas 1A D3 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara kerja dan penjelasan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem urinia dalam tubuh bekerja sebagai filter dengan membuang racun dan zat sisa metabolisme melalui proses urin. Dalam anatomi sistem perkemihan dan urinia, terdapat organ penting yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi kandung kemih sendiri yaitu untuk menyaring darah, memisahkan racun yang tidak Anda butuhkan dan dari nutrisi, dan menyimpan dan membawa urin ke kaluran dari tubuh Anda. Saya akan menjelaskan tentang ginjal. Fungsi ginjal. Ginjal adalah organ tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang dengan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Ginjal adalah salah satu organ dengan fungsi vital dengan kehidupan. Ginjal terdiri dari 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ginjal merupakan organ yang sepasang. Ukuran kira-kira berkisar 10-12 cm atau sebesar kepalan tangan. Organ ini mengandung sekitar 1 juta nefron, yaitu saringan darah yang sangat kecil. Organ yang relatif kecil ini memiliki berbagai peranan penting bagi kesehatan tubuh. Mengenal fungsi ginjal. Fungsi ginjal dalam tubuh amat vital. Ginjal setiap harinya menyaring sekitar 200 liter darah. Selain menyaring darah, konverter vitamin D dalam tubuh dan mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal memiliki fungsi yaitu menyaring dan membuang limbah. Fungsi ginjal salah satunya adalah membuang racun, kadar garam yang berlebihan, dan urea atau limbah mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein. Selanjutnya, mengendalikan keseimbangan air. Salah satu fungsi ginjal lainnya adalah mengendalikan dan memantau keseimbangan air dalam tubuh. Melalui organ ini, seluruh jaringan tubuh dipastikan menerima air agar dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, mengatur sel darah merah. Selain 2 hal di atas, fungsi ginjal lainnya yaitu mampu mengatur sel darah merah dalam tubuh. Oksigen adalah unsur penting dalam peredaran darah. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, maka ginjal akan mengeluarkan hormon eritroprotein. Selanjutnya, mengatur tekanan darah dan kadar garam. Mengatur tekanan darah dan kadar garam dalam darah juga merupakan fungsi ginjal yang tak kalah penting. Ginjal memproduksi enzim renin sebagai prosesnya ketika menyaring darah, aliran dan tekanan yang stabil dibutuhkan oleh ginjal. Bagian ginjal pada manusia. Bagian ginjal yaitu korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Saya akan menjelaskan tentang korteks ginjal. Korteks ginjal adalah bagian paling luar dari ginjal dan dikelilingi oleh kapsul ginjal. Karena dikelilingi lapisan lemak, korteks juga berfungsi untuk melindungi struktur dalam ginjal dari kerusakan. Selanjutnya, medula ginjal. Medula ginjal dari bagian bernama lengkung, Henle, dan piramida ginjal, yang merupakan struktur kecil yang berisi tubulus dan nefron. Tubulus berfungsi untuk mengangkat cairan masuk ke dalam ginjal dan juga urin agar keluar ginjal. Selanjutnya, pelvis ginjal adalah bagian terdalam ginjal yang terbentuk corong. Pelvis berfungsi sebagai jalur untuk cairan berpindah dari ginjal menuju kandung kemih. Jenis pemeriksaan ginjal. Memeriksa keadaan dan fungsi ginjal adalah cara mengetahui fungsi ginjal dalam kondisi baik atau tidak. Dengan cara melakukan tes darah. Tes darah dilakukan untuk mengetahui beberapa optimal bagian-bagian ginjal dalam menyaring darah. Tes darah juga disebut dengan laju filtraris glomerulus atau GVR. Di tes ini, darah akan diuji dengan melihat kadar kreatininya.
Kreatinin adalah produksi limbah yang dihasilkan oleh jaringan otot dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi. Ketika seorang ginjal tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan sulit untuk mengeluarkan kreatinin dari dalam darah. Selanjutnya, tes urin. Tes urin dilakukan untuk mengukur kadar albumin atau sejenis protein yang larut bersama dengan air seni. Jika ginjal dalam keadaan sehat, maka albumin tidak masuk ke dalam urin. Albumin seharusnya berada di dalam darah, bukan zat sisa yang harus dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, ureteroskopi. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan endoskopi yang dimasukkan melalui uretra di dalam kandung kemih dan ureter. Ureteroskopi umumnya tidak akan sampai pada ginjal, tetapi dapat membantu mengetahui kondisi sekitar ureter yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Selanjutnya, biopsi. Dengan menggunakan alat yang dimasukkan untuk mengambil sampel kecil ginjal, sampel jaringan ginjal akan melalui pemeriksaan lanjut untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan pada ginjal. Gejala gangguan ginjal yaitu sering mengalami kelelahan dan kesulitan berkonsentrasi, mengalami gangguan tidur, kulit menjadi kering dan gatal, frekuensi buang air kecil meningkat, adanya darah pada urin, urin berbusa, pergelangan kaki mengalami pembengkakan dan penurunan nafsu makan, dan juga sering merasakan kram otot. Ada beberapa kelompok yang sangat rentan mengalami gangguan pada fungsi ginjal, mulai dari kelompok lanjut usia, pengidap diabetes, riwayat hipertensi, hingga memiliki keluarga dengan kondisi gagal ginjal kronis. Komplikasi penyakit ginjal. Penyakit ginjal yang dibiarkan tanpa penanganan bisa menimbulkan berbagai komplikasi, antara lain anemia, bisa juga pendarahan dari perut atau usus, nyeri tulang, sendi otot, kerusakan saraf kaki dan lengan, atau neurotropi perifer, atau demensia. Demensia, penumpukan cairan di sekitar paru-paru atau efusi pleura. Komplikasi jantung dan pembuluh darah, hiperparatiroidisme, meningkatnya risiko infeksi, kerusakan atau kegagalan hati, dan malnutrisi. Sekian pembahasan dari sistem fungsi ginjal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.